Masih ramai diperbincangkan tentang berita korupsi bantuan sosial di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu kan, ada salah satu menteri yang terbukti korupsi dana bantuan sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Kasus suap ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Perusahaan rekaan yang jadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial lewat skema fee 10.000 dari setiap paket sembako yang nilainya 300.000. Kasus ini ternyata semakin panjang dan melebar kemana-mana. Baru-baru ini dikabarkan anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka ikut terlibat dalam kasus ini. Korupsi menjadi salah satu penghalang sebuah negara untuk maju secara ekonomi dan mental warga maupun pejabatnya. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang mana pelakunya menyalahgunakan uang negara, uang perusahaan, atau uang yang dimiliki pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Pengambilan uang yang bukan haknya tentu saja merugikan negara dan orang lain. Hukuman kasus korupsi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan pada pasal 1 bahwa hukuman koruptor di Indonesia paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal 200 juta dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 2 dikatakan bahwa pada keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan untuk hukuman koruptor di berbagai negara terbilang bervariasi sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Akan tetapi ada juga beberapa negara memang memberlakukan hukuman mati secara tegas. Berikut ini daftar hukuman koruptor di berbagai negara versi Sarjana Pintar. Hukuman koruptor di berbagai negara yang sangat tegas, salah satunya adalah Tiongkok. Di negara tirai bambu ini, kasus korupsi yang menyedot kerugian negara di atas 215 juta akan langsung mendapat hukuman mati. Realisasi hukuman mati ini benar-benar dilakukan, bukan hanya sekedar peraturan dalam undang-undang semata. Di masa pemerintahan Presiden Xi Jinping yang menjabat sejak tahun 2012, hukuman koruptor ini sering dilakukan. Salah satunya pada kasus korupsi Menteri Perkeretaapian Liu Xijun. Di negara Paman Sam, kasus korupsi semakin jarang ditemukan karena hukuman koruptor yang berat. Bayangkan saja, koruptor yang tertangkap tangan menyelewengkan uang negara harus membayar denda sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah. Tak hanya itu, ancaman hukuman penjara selama 5 tahun sampai 20 tahun juga mengancam para koruptor di sana. Hukuman gantung menjadi hukuman koruptor di Malaysia yang berlaku sejak tahun 1997. Kemudian ada pula beberapa kasus yang tersangkanya diganjar dengan hukuman penjara. Kasus korupsi di Malaysia sendiri diselidiki oleh lembaga setingkat KPK yang bernama Badan Pencegah Rasuah atau BPR yang sudah ada sejak tahun 1982. Kasus korupsi terbaru di Malaysia tahun 2020 ini adalah kasus korupsi 1 MDB yang menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang divonis selama 12 tahun penjara. Hukuman koruptor di berbagai negara tetangga terbilang cukup tegas dan mengerikan. Sebagai negara maju di Asia Tenggara, Singapura tak ragu menjatuhi hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman mati juga berlaku untuk kasus pembunuhan dan penyelundupan narkoba. Eksekusi mati sejauh ini benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga memberi efek takut dan efek jera bagi para pelanggarnya.
Ini terbukti bahwa Singapura menjadi salah satu dari 10 negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Di Arab Saudi terkenal dengan negara yang sangat tegas menghukum bagi para pelaku kejahatan. Sedangkan hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati berupa pancung atau dalam bahasa Arab disebut kisos. Namun hukuman ini masih menimbulkan kontroversi di negara tersebut karena dianggap kurang manusiawi oleh sejumlah pihak. Meski demikian, hukuman ini bisa menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi. Hukuman koruptor di berbagai negara komunis seperti Korea Utara juga enggak kalah menyeramkan. Hukuman mati siap menanti para pejabat pemerintahan yang berkhianat. Namun memang hukuman mati bukan lagi hal asing di Korea Utara. Ketegasan pemerintah di bawah pimpinan Kim Jong-un membuat semua yang melanggar aturan di negerinya harus siap dieksekusi. Salah satunya hukuman mati pada tahun 2013 yang dijatuhkan pada koruptor Chang Song-taek yang tak lain adalah paman dari Kim Jong-un sendiri. Diberitakan Chang Song-taek dihukum mati dengan cara ditembak kemudian dimasukkan ke kandang anjing yang di dalamnya ada 120 anjing. Ngerinya lagi, hukuman ini disaksikan oleh para pejabat di Korea Utara dengan tujuan agar memberi efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Itulah daftar hukuman koruptor di berbagai negara. Bagaimanapun juga pemberlakuan hukuman berat sudah selayaknya dibebankan kepada koruptor di seluruh dunia agar memberi efek jera kepada para koruptor karena telah merugikan negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.